Hanya satu kata, tiada sempat terucap. Tembang berjudul Hanya Satu Kata menjadi lembar baru bagi Doni Suhendra, Gilang, dan Indra Lesmana dalam menapaki rumah baru bermusik mereka. Sebuah keputusan yang terasa berat karena Krakatau masih ada, masih terdiam dalam diam yang membatu. Sementara adegan makin rancak menaiki tangga popularitas. Ketika tiga rekan pergi, maka Krakatau mengubah diri memainkan musik etnik. Adegan, ya. Itu Nah itu juga unik. Pada saat itu kami waktu membentuk grup Adegan, saya, Indra, Doni, pemain bassnya Mates, penyanyinya itu ex Krakatau. Itu Hari Mukti. Krakatau sebelum rekaman. sebelum rekaman ya. Sebelum rekaman. Sebetulnya mereka duluan. Bahkan Mates tuh sempat bantuin Krakatau. Waktu itu sempat pengen main gitar di bandnya. Jadi kita pakai Mates bass ya. Itu antik. Itu yang sangat antik pada saat itu. Adegan. Tahun berapa ya Adegan? Tahun 91 langsung. Pada saat terus kita tetap bikin album lagi dengan formasi sisanya bertiga. Formasi sisa anak Rakata. Jadi bikin album Let There Be Live yang menghasilkan hits sekitar kita itu. Budi Haryono gabung lagi. Satu album itu aja. Kehilangan tiga teman membuat Krakatau pincang. Indra yang memiliki sound khusus di keyboardnya menyisakan satu PR besar buat Dwiki, sang penerusnya. Karena siapa bisa menggantikan Indra, sementara Dwiki dengan 10 jarinya makin kerepotan membackup komposisi dua keyboard ala Krakatau. Saya waktu itu sama sekali waktu ditawarkan alternatif gimana. Jadi keyboard sama sekali nggak pernah ada nambah keyboard gitu ya. Jadi cuman saya repot aja gitu. Karena sempat kita tetap show gitu beberapa kali ya di Jogja di mana dengan Krakatau itu, dan sementara Gilang sama Indra sama Doni udah nggak main, repot sekali keyboardnya saya berdua. Keyboard saya ditambah banyak, aku nggak bisa dapet lah ya seorang itu. Jadi terus gitaris pakai additional gitaris waktu itu Dewa Bujana, dan itu sering juga masih berjalan lah sampai setahun gitu. Sampai akhirnya memutuskan udah deh Krakatau mendalami kolaborasi dengan musik tradisi. Memilih musik tradisi bukanlah pilihan nyaman, sebab pasar tak menerima dan itu bisa berarti neraka rezeki. Sebab bermusik tradisi tak memberi keuntungan finansial juga popularitas. Tapi Dwiki, Pra, dan Tri Utami justru memilih jalan neraka ini. Pada saat itu memang justru terjadi satu keasyikan yang luar biasa dahsyat karena kita seperti menemukan sebuah ruangan lebar yang baru, ya, ruangan lebar yang penuh dengan bunyi-bunyian yang sangat eksotik. Kemudian untuk vokal sendiri pada saat itu saya harus bernyanyi tidak di 440. Tapi ada di salendro, terus belajar pelok yang sama sekali itu nggak ada. Frekuensi yang asing. Iya, frekuensi yang sangat asing sekali dan tidak akan bisa ditemukan di dalam musik barat. Sehingga di situ ada satu tantangan lain, ada satu pelajaran yang sangat luar biasa ketika kita harus bersentuhan dengan budaya-budaya yang berbeda, dengan bunyian yang berbeda, dengan scale yang berbeda, dengan frekuensi yang berbeda. Dan itu ternyata kalau untuk saya secara pribadi itu menambah teknik ternyata gitu loh. Menambah teknik, ada beberapa cara menyanyi saya yang saya tidak sadar bahwa ternyata kalau saya belajar lagu etnik misalnya Sunda dengan Jawa dengan Bali itu ada perbedaan yang membuat teknik tersebut ternyata nambah gitu, melebar gitu. Nah itu yang menarik sekali pada saat itu kita lakukan terus-menerus. Kita bisa loncat ke Banyuwangi, terus tiba-tiba Bali, terus tiba-tiba ke Aceh gitu ya, dengan hal-hal yang semacam itu menarik banget. Kegigihan Krakatau memainkan musik etnik memang patut diapresiasi. Perjuangan demi perjuangan menjadi warna keseharian Krakatau yang tengah menepi mempelajari musik tradisi. Kalau buat saya sendiri ya, saya waktu itu mengambil keputusan untuk sama sekali berhenti memainkan musik-musik barat. Benar-benar punya komitmen itu.
karena memang harus begitu untuk mendalami musik tradisi ini. Dan karena frekuensinya yang berubah, kemudian saya sangat beruntung mendapatkan warisan dari ayahnya, Indra Lesmana, Om Jack. Itu electric bass fretless yang sangat langka ya. Mungkin katanya cuma ada 2 di dunia. Iya, itu prototype. Ya. Prototype. Dan itu sangat cocok sekali untuk memainkan frekuensi yang ada di karawitan. Saya kira-kira 4 tahun itu latihan khusus sendiri bersama gamelan, dan sama-sama juga pernah eksplorasi sama-sama. Kita juga bikin satu rekaman ya, gitu. Bergumul bersama musik etnik membawa Krakatau meraih popularitas dalam ruang berbeda. Dalam artian, sukses mereka kali ini adalah sukses menganyam kelestarian musik asli budaya hingga menerbangkan mereka ke berbagai belahan dunia. Kita di situ ada kesempatan memperkenalkan Indonesia melalui musik kami yang pada akhirnya tidak hanya bereksplorasi dengan karawitan Sunda, tapi juga menyentuh ke Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Dan sangat bersyukur karena kita bisa bermain musik dan berkeliling sampai puluhan negara ya. Mungkin sampai sekarang ada 40 negara kita sudah kunjungi dengan festival-festival dan venue-venue yang cukup bagus dan terhormat gitu ya, Krakatau ini. Banyak jazz festival besar yang kita juga diundang, dan kita bisa tampil di situ di luar dari ekspektasi kita sebelumnya gitu. Dimana itu semua karena kekuatan dan kehebatan musik tradisional Indonesia itu. Ya masalahnya kita banyak lagu-lagu yang udah 25 tahun nggak pernah kita mainkan, itu ya pada lupa semua kebanyakan.